Ini ada pertanyaan dari Ibu Elisa Ragi yang menanyakan mengenai penyakit batuk-batuk dan asma. Kalau penyakit batuk-batuk itu, kalau batuknya kering, penyebabnya sering komentar. Jadi komentar yang nggak ada manfaatnya. Sering komentar yang nggak ada manfaatnya dengan nada tinggi, nanti menyebabkan batuk kering. Kalau sering komentar yang nggak ada manfaatnya dengan nada tinggi tapi itu dengan pasangan terus disertai jengkel, biasanya batuk berdahak. Kalau mengenai penyakit asma itu penyebabnya ya bisa karena waktu hamil itu sangat terkejut terhadap sesuatu, terus nafasnya tuh ngos-ngosan, terus dia tuh cerita ke orang, misalnya tadi malam itu ya aku tuh ketemu begini-begini, terus cerita sambil ngos-ngosannya itu dipraktekkan. Ya cerita ke orang tuh hampir setiap orang tuh diceritakan seperti itu, sering pokoknya cerita seperti itu sambil praktek kalau dia tuh ngos-ngosan waktu terkejut itu loh. Jadi dia sangat terkejut terhadap sesuatu terus ngos-ngosan. Nah, suatu saat bayinya lahir kena asma. Jadi begitu bayi lahir langsung ada masalah dengan pernapasannya. Jadi kalau masalah mengenai ibu hamil ini terkejut terus bayinya kena asma, itu ya enggak selalu begitu ya. Ada yang enggak kena asma meskipun ibunya waktu hamil terkejut terhadap sesuatu. Jadi terkejut terhadap sesuatu yang sangat kuat, sangat terkejut, terus ngos-ngosan, terus cerita ke orang. Jadi cerita ke orang itu ya sambil dipraktekkan kalau dia tuh ngos-ngosan. Ya seperti itu, nanti bayinya kena asma. Atau bisa juga enggak kena asma kalau nurun ayah. Jadi kalau karakternya tuh nurun ayah, ya kalau ayahnya tuh happy-happy aja ya nanti bayinya ikut happy-happy saja ya enggak kena asma. Tapi kalau nurun ibunya ya kena asma. Tapi kalau yang sering jengkel terhadap orang tua disimpan. Jadi jengkelnya terhadap orang tua ini disimpan dalam waktu yang sangat lama, belum mohon ampun pada Allah, belum bertobat, belum minta maaf pada orang tuanya, suatu saat akan kena asma. Terus menikah, terus hamil. Nah, hamil dalam keadaan yang seperti ini tuh biasanya tuh kena bayinya tuh rata-rata seperti itu. Kalau yang model waktu hamil terkejut terhadap sesuatu terus ngos-ngosan itu ya bisa kena bayinya atau enggak. Tapi yang model asma yang memang sudah kena penyakit asma sebelum menikah sampai hamil akhirnya melahirkan, ya biasanya itu rata-rata kena bayinya. Begitu bayinya lahir ada masalah dengan pernapasannya. Jadi kalau kesalahan dengan orang tua ini memang agak sulit ya, bukan tidak bisa disembuhkan ya, bisa, tapi agak sulit untuk bisa sembuh. Tapi kalau dengan pasangan itu biasanya mudah. Kanker juga begitu. Kalau kanker itu penyebabnya dengan pasangan itu masih mudah disembuhkan. Tapi kalau kanker itu penyebabnya punya kesalahan terhadap orang tua, rata-rata yang bunda mati itu meninggal. Oh iya, orang ini punya putri remaja, oh ternyata meninggal. Terus yang satunya lagi ada masalahnya dengan siapa? Oh dengan orang tua. Oh rata-rata ini biasanya meninggal. Ya ternyata terbukti. Yang satunya remaja putra, yang satunya remaja putri, meninggal keduanya. Jadi apapun yang ada hubungannya dengan orang tua ini memang agak sulit. Jadi kalau punya kesalahan terhadap ayah ibu, secepatnya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada kedua orang tua sebelum datang penyakit. Karena nanti kalau sudah kena penyakit itu agak sulit sembuh. Yang ditegur oleh Allah dengan penyakit ini biasanya yang sudah lama. Kalau hanya satu kali ya biasanya yang bunda mati ya masih belum. Kalau sudah sampai bertahun-tahun biasanya itu sudah mulai kena teguran. Kalau mengenai penyakit gatal-gatal ini ada pertanyaan dari Bundo Herlina. Jadi sudah periksa ke dokter, beliau kata dokter dia kena penyakit eksim. Kalau ditinjau dari akhlak ya insya Allah kalau penyakit eksim itu insya Allah karena sihir atau ilmu.
Jadi kalau baca Quran niatnya bukan karena Allah, nah itu nanti akan dapat ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu musyrik. Jin itu masuk, itu menyebabkan gatal-gatal. Jadi orang yang sudah mulai remaja, mulai balik ya, sampai remaja sampai sekarang misalnya, kalau baca Quran sudah niatnya karena Allah kok masih gatal-gatal, itu nanti tolong ditanyakan ayah ibunya atau kakek neneknya punya ilmu apa enggak. Punya ilmu itu ya ilmu musyrik itu tadi. Ya bisa saja anaknya atau cucunya ini kalau baca Quran sudah niatnya karena Allah kok masih dapat ilmu musyrik. Ternyata setelah diteliti dapat ilmu musyrik dari orang tuanya. Ada yang dapat ilmu dari kakek neneknya. Jadi perjalanan ilmu itu seperti itu. Jadi orangnya itu sudah meninggal, dia itu akan cari keturunannya, cari anaknya, cari cucunya, cari cicitnya, seperti itu terus. Dan orang yang berilmu ini, ya maksudnya yang baca Quran niatnya bukan karena Allah kan berilmu musyrik ya, punya ilmu musyrik. Nah orang yang berilmu ini kalau disakiti oleh seseorang akan menyerang, bukan orangnya ya yang menyerang, ilmunya. Jadi suatu saat selain menyerang orang lain, orang yang berilmu ini akan menyerang orang yang bersangkutan. Jadi yang berilmu itu ya dicekik juga akhirnya mati. Makanya ada ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, seseorang itu bisa meninggal karena perbuatannya yaitu tadi. Makanya ada orang itu meninggal karena Allah, ada yang meninggal bukan karena Allah. Yang seperti itu tadi contohnya. Dia punya ilmu, suatu saat ilmunya akan mencekik. Ya karena ngamalin seperti itu ya efeknya ya kena dirinya sendiri. Ya mudah-mudahan ya dengan penjelasan ini Bunda Herlina cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Siapapun yang punya penyakit gatal-gatal mulai sekarang kalau melakukan apapun niatkan lillahi ta'ala. Saya baca Quran niat patuh perintah Allah. Nah itu yang benar. Nanti di akhirat dapat pahala. Jadi kalau mengenai penyakit gagal ginjal itu ya, gagal ginjal kalau ditinjau dari segi akhlak punya kejengkelan terhadap pasangan yang sangat kuat, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi kalau di dalam keluarga biasanya gagal ginjal ini misalnya melihat pasangan kita ini salah terus nggak mau menasehati karena takut. Jadi takutnya kuat, jengkelnya juga kuat. Itu nanti menyebabkan gagal ginjal. Takutnya kuat, jengkelnya yang disimpan juga kuat. Atau tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Jadi kalau pasangannya itu melakukan kesalahan, dia itu nggak tahu ini benar apa salah, nggak tahu. Akhirnya diam dan dinasihati, ya itu bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.